Dani, ini ibu setrikain seragamnya ya, biar kamu tetap terlihat rapi waktu ke sekolah. Meskipun kayaknya udah kusam dan warnanya nggak putih lagi, yang penting kamu tetap bawa semangat. Ibu percaya anak ibu ini pasti sukses. Seragam boleh lusuh, tapi cita-citanya harus terus menyala. Dani keluar dari kamar. Ia sudah menggunakan celana seragam sambil menatap ponselnya. Suaranya dingin dan tak ramah. "Ya Bu, mana sarapannya? Aku udah telat nih. Jangan sampai hari ini aku telat gara-gara kalian gak siapin makan pagi." Maaf ya nak, ibu cuma bisa masak nasi goreng dari sisa semalam. Minyaknya juga udah ibu campur sama air kelapa biar irit. Tapi ibu tambahin bawang goreng dan cabai rawit sedikit biar ada rasanya. Ibu tahu kamu bosan, tapi ya ini yang bisa ibu hidangkan nak. Nasi gorengnya bau. Bu, ini sih rasanya kayak bekas cucian piring. Mana bisa aku semangat sekolah kalau makannya aja kayak gini. Ibu minta maaf ya Dani. Ibu tahu ibu belum bisa kasih makanan enak atau uang jajan yang banyak. Tapi ibu selalu doain kamu sehat dan bisa sukses. Mungkin suatu hari nanti kamu bisa beliin ibu dan bapak nasi goreng yang beneran enak. Wah Dani, lo udah lihat belum? Wisuda kita bakal keren banget tau. Ada foto di studio kayak anak kuliah. Terus kita dapat sertifikat resmi toga, makan makanan di hotel, dan ada video dokumenter juga. Gila sih, ini kesempatan sekali seumur hidup. Ya bro, pokoknya kita wajib ikut. Gua aja udah minta duit ke bokap dari sekarang. Masa lu itu gak ikut? Nanti kita bisa foto bareng, update di Instagram, biar alumni lain pada tahu kita itu anak keren. Dani tersenyum kaku mencoba tertawa bersama mereka. Ia lalu membaca brosur dan melihat biaya. 3.800.000. Ya Allah, segede ini. Iyalah, gua mah pasti ikut lah. Masa gue doang yang enggak? Gua udah bayangin nanti gue itu pakai toga, berdiri di panggung di depan wali murid. Keren banget sih. Bu, hari ini baca bapak banyak bocor pas jam makan siang. Untung masih dapat 4 penumpang, tapi uangnya cuma cukup buat beli beras sama minyak goreng. Itu pun merek murah. Maaf ya Bu, belum bisa ngasih lebih. Nggak apa-apa Pak, kita masih bisa makan. Itu sudah cukup. Tadi siang ibu juga dapat cucian tambahan dari Bu Wati. Jadi kita masih bisa beli sabun dan listrik. Dani masuk ke ruang makan membawa brosur dan langsung melempar ke atas meja. Maaf Bu, lihat aja yang baru aku lempar barusan. Aku mau ikut wisuda Pak. Itu tuh brosurnya. Lihat baik-baik ya Pak Bu. Aku itu mau ikut karena acara itu keren banget. Semua anak udah daftar, tinggal aku aja yang belum daftar sama sekali. Wisuda? Wah iya nak, ibu senang kok mau ikut acara kelulusan. Tapi ini biayanya kok besar sekali ya. 3.800.000. Apa? 3.800.000? Dani, itu besar banget nak. Buat dapat uang segitu bapak itu harus narik beca sebulan tanpa libur. Dan itu pun belum tentu cukup untuk memenuhi biaya wisudanya. Orang sekarang aja tiap hari cuma dapat 70.000. Malah kadang-kadang kurang nak. Alasan aja kalian mah. Gimana sih, masa anak sendiri gak bisa dibikinin bangga? Sekali seumur hidup anak tetangga aja bisa, masa kalian enggak? Nah, bukan kami gak mau. Kami tahu betapa pentingnya momen itu buat kamu. Tapi kita benar-benar gak punya Dani. Ibu udah muter otak. Celengan juga udah kosong. Terserah. Pokoknya aku itu harus ikut wisuda. Kalau enggak aku itu anggap kalian itu gak sayang sama aku. Kalian cuma mau aku tuh kelihatan miskin terus. Aku malu jadi anak tukang beca dan buruh cuci. Gua ada fitting toga minggu depan bro. Serius deh, warna biru navinya elegan banget. Terus ada list emas di bagian kerah. Pas gua coba langsung ngerasa kayak mahasiswa kampus swasta elit. Apalagi ada properti scroll ijazah segala. Benar-benar niat. Lihat fotonya, gua udah simpen referensinya. Keren kan? Iyalah, gue juga udah mikirin gaya pose gue nanti. Mau yang lipat tangan dada ala CEO startup gitu. Habis itu gue upload di IG. Captionnya udah gue siapin. Titik awal dari mimpi besar. Pokoknya biar semua orang tahu kita bakal jadi orang sukses. Ya jelas lah, masa kalah sama anak-anak beasiswa. Gua juga udah mikirin gaya
Gue juga udah mikirin gaya foto, pengen yang duduk sambil pegang ijazah, terus muka optimis gitu. Soalnya momen ini gak bakal datang 2 kali nih, harus maksimal. Kalian tahu juga nggak? Aku dapat kabar katanya menu catering wisuda kita lumayan enak loh. Ada paket ayam crispy, salad buah, sama soft drink botol. Gak nyangka ya sekolah kita itu bisa kerja sama vendor hotel terkenal. Iya, apalagi katanya acara wisudanya ada lip brand. Bisa joget bareng ortu. Gue dia minta nyokap gue beli dress baru buat datang. Masa iya anak yang udah mau wisuda dia tetap pakai daster rumah? Mendengar semua kemewahan itu, Dani hanya bisa terdiam, tak mampu mengucapkan banyak kata-kata. Di pikirannya hanya ada harapan kepada orang tuanya untuk segera membayar uang pendaftaran wisuda. Capek banget rasanya narik hari ini. Aduh, rasa pinggangku kayak pada mau copot semua. Kalau ibu gimana bu? Gimana kerjaan buru nyucinya hari ini? Lelah banget pak rasanya. Cucian hari ini nggak kayak biasanya, sampai bertumpuk-tumpuk banget loh. Kalau ibu aja sampai lecet karena terusan nyikat. Intinya capek banget lah pak, lelah. Pak, aku cuma mau tanya sekali lagi. Jadi kalian mau bayarin biaya wisuda aku atau enggak? Jangan diem aja kayak batu dong. Nah, ibu nggak pernah berhenti mikirin caranya biar kamu bisa ikut wisuda itu. Tapi hari ini ibu nambah cucian, gosok sampai malam, sampai kulit ibu lecet. Tapi uangnya belum nyampe juga nak. Kamu masih berusaha. Berusaha? Kapan selesainya? Sampai acara wisuda kelewat. Kalian tahu nggak, anak-anak lain itu udah fitting, udah bayar lunas, mereka bakal tampil keren, fotonya disebar kemana-mana. Aku kayak anak nggak diakui, anak miskin yang nggak bisa berdiri di panggung kelulusan. Dani, kalau kamu pikir kami itu nggak mau lihat kamu berdiri dengan toga dan senyum bangga, itu juga mimpi kami sebagai orang tuamu nak. Tapi kamu lihat sendiri, bapak sekarang tiap hari cuma narik becak, penumpang makin dikit, jalanan makin sepi, dapat 50.000 aja udah syukur. Cukup. Kalian cuma nyeret aku ke dalam kemiskinan ini. Aku itu muak begini. Emak buru cuci, bapak tukang becak. Gimana aku itu gak malu? Kalian pikir aku itu bisa bangga cerita ke teman-temanku tentang siapa kalian? Kalian tahu malu gak sih? Nah, ibu rela nggak makan, rela nggak belanja yang neko-neko. Bahkan ibu sampai rela tangan ibu luka semua, asal kamu bisa sekolah. Tapi kalau kamu malu punya ibu seperti ibu, mungkin ibu memang sudah gagal sebagai orang. Dan, tapi jangan pernah ya kau hina ibumu di depan mataku. Kami ini hidup sederhana. Ya, tapi harga diri kami tidak pernah kami gadaikan. Jangan kau injak itu dengan omongan kejammu itu. Kalian itu yang gagal jadi orang tua. Kalian itu beban, kalian itu penghalang masa depanku. Kalau aku itu gagal wisuda itu adalah salah kalian, titik. Pokoknya jangan salahkan aku kalau aku itu jadi anak begajulan di masa depan nanti ya. Kalau kalian itu gak menuruti semua keinginanku. Dani, mau pergi kemana kamu Dan? Ini semua belum selesai. Bapak masih belum selesai bicara, Kamu mau kemana bu? Udah, kamu itu gak usah peduliin Dani. Mungkin dia itu lagi cemburu dan iri hati dengan teman-temannya. Wajar aja lah, namanya juga anak remaja. Emosinya belum stabil. Entah itu memang benar atau cuma asal-asalan, Pak. Tapi ini adalah fakta kenyataannya, Pak. Ini adalah fakta yang gak bisa kita pungkiri. Ibu pergi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Bu Rohman akhirnya pergi ke rumah Bu Reni. Meski tangannya sedang terluka, perih demi perih yang ia rasakan, semua itu tak ada artinya bila dibandingkan dengan kebahagiaan sang anak. Akhirnya Bu Rohman pun menghampiri Bu Reni untuk meminjam uang. Jadi gini ya Bu Rohman, kalau ibu mau minjem 3.800.000, bunganya 200.000 seminggu. Bayarnya tiap Jumat, nggak bisa telat. Kalau sampai lewat dari 3 hari, ya maaf-maaf aja. Saya nggak mau ngotot, tapi saya juga bukan orang bodoh yang bisa ditipu. Paham? Saya tahu resikonya Bu Reni. Tapi anak saya, dia butuh uang itu buat ikut wisuda. Saya nggak sanggup lihat dia disisihkan sama teman-temannya, cuman karena kami orang susah. Saya terima syaratnya, walaupun saya nggak tahu harus nyuci berapa rumah lagi buat nutup bunganya. Begitu dong, demi anak apa sih yang nggak?
Kalau semua ibu seperti ibu, dunia bakal penuh drama pasti. Ya nggak, Bu? Bu Rohman mengangguk kecil dan menerima uang dengan tangan gemetar. Bu Rohman lalu pulang dan menyerahkan uang itu pada Dani yang duduk di kursi sambil main ponsel. Ini Dani uangnya. Ibu dan bapak udah usaha keras biar kamu bisa ikut wisuda kayak anak-anak lain. Maaf ya nak, kalau telat ibu tahu kau malu sama teman-teman kamu. Tapi percaya deh, ibu sama bapak udah usaha semampu yang kamu bisa. Ibu pinjam uang, nanti tiap minggu ibu harus bayar cicilan. Tapi nggak apa-apa, asal kamu bahagia. Akhirnya bisa juga kalian itu mikir buat masa depan anak sendiri. Kalau dari kemarin kayak gini, aku itu nggak perlu malu. Tiap teman bahas soal toga, catering, atau studio foto. Makasih ya Bu, karena sudah mengusahakan yang terbaik buat aku. Aku sayang deh sama ibu. Beberapa waktu kemudian Dani pun mengikuti acara wisuda dengan penuh bahagia. Dia tertawa bersama teman-temannya tanpa mengetahui kondisi mengenaskan yang sedang menimpa orang tuanya. Bu, kamu kenapa? Dari tadi pagi kamu itu belum makan. Kamu itu kelihatannya lelah sekali, Bu. Tanganmu dingin, napasmu berat. Kayaknya kita harus pergi ke dokter sekarang juga deh, Bu. Enggak Pak, jangan ke dokter. Uang kita udah nggak ada lagi. Aku cuma kecapean. Cucian tadi siang banyak banget. Dan masih harus mikirin cicilan pinjaman minggu ini. Tapi nggak apa-apa Pak. Yang penting Dani senang. Dia bisa wisuda. Bu, kita ini manusia biasa, bukan mesin. Atau kamu itu jatuh sakit, aku harus apa? Dani pun belum mengerti apa-apa tentang arti pengorbanan. Kenapa harus segini beratnya sih, Bu? Tiba-tiba tubuh Bu Rohman goyah dan Bu Rohman jatuh terduduk lalu ambruk tak sadarkan diri. Ibu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, bangun Bu, jangan kayak gini. Astagfirullahaladzim, tolong, ya Allah Bu, Ibu, Bu. Oh Ibu Rosma, udah 2 minggu nggak setor sepeser pun. Jangan kira saya lupa ya. Mana sini duitnya? Mana? Jangan lupa bayar woi. Hutangmu. Tolong beri kami sedikit waktu lagi ya Bu Reni. Istri saya itu belum pulih. Saya janji saya akan cari uang. Saya akan bayar semuanya. Janji setiap pengemis juga bisa janji. Tapi duit mana? Keluarga kayak kalian tuh mah cocoknya minta belas kasihan, bukan ngutang. Cukup. Kalian jangan ganggu keluarga saya. Saya itu nggak akan urus semuanya. Saya yang akan urus semuanya. Jangan main kasar di sini. Loh, ini anaknya. Gayanya kayak artis sepatu mahal, baju mentereng, tapi ibunya hampir mati kerja buat kamu. Keren banget ya. Sukses di luar, busuk di dalam. Berisik. Ini semua gara-gara lo. Tahu nggak? Kalau aja gue itu nggak punya orang tua yang miskin kayak kalian, semua ini pasti nggak akan pernah bisa terjadi. Dan untuk kalian berdua, pergi gak dari sini sekarang juga. Kalau kalian tuh nggak mau pergi, gue bakalan teriak dan panggil RT. Masalah ini jadi semakin panjang. Mau kalian pergi? Cepat pergi sekarang juga. Bubar. Ini semua karena kemiskinan kalian. Makanya semua ini bisa terjadi. Aduh, pusing banget tahu nggak ngedengerin semua omongan itu. Nah, ibu dan bapak selama ini hidup cuma buat kamu. Tiap detik ibu kerja sambil mikir gimana caranya supaya kamu bisa senyum, supaya kamu gak ngerasa kekurangan. Tapi ternyata kamu gak pernah lihat itu semua. Enggak, gue itu gak butuh pengorbanan yang ujung-ujungnya malah bikin gue itu malu. Gue itu gak bangga punya orang tua kayak kalian. Buruh cuci yang keringetan tiap hari, tukang becak bau matahari. Gimana gue mau dihargain orang kalau orang tua gue kayak begini, kayak kalian? Dani, bapak dan ibumu rela dihina, rela dicaci asal kamu itu bisa berhasil. Tapi kalau kamu itu sudah tak bisa lagi lihat cinta kami, maka jangan lagi panggil kamu itu orang tuamu. Gue mending ngekos sama teman-teman lebih bebas, lebih layak daripada tinggal di rumah kayak kandang ayam, penuh air mata dan bau sabun, murahan kayak gini. Kamu bener-bener udah gak bisa dimaklumi lagi ya. Kamu sudah bener-bener kelewatan, Dani. Omongan kamu itu udah gak bisa kami maafkan. Kalau gitu, dengan lidah yang getir dan hati yang tercapik-capik, aku serahkan kau kepada langit, Dani. Jika doa kami tak bisa menjangkau hatimu, maka biarkan kutukan orang tua yang teraniaya yang bicara. Semoga apa yang kau banggakan hari ini jadi beban dalam setiap langkahmu kelak. Ya Allah, kalau benar-benar anak ini sudah tak menganggap kami sebagai orang tuanya, maka aku relakan. Tapi jadikanlah air mata ini sebagai saksi bahwa kami pernah mencintainya lebih dari diri kami sendiri.
Ya Allah, kalau memang anak ini sudah buta oleh dunia, maka tunjukkanlah padanya betapa kejam dunia, ya Puja. Jadikanlah toga yang dia banggakan jadi selimut kehampaan, dan jadikanlah sukses yang dia kejar jadi jalan kesendirian. Mulutmu itu seperti pisau yang menyayat tanpa ampun, Dani. Kau ini anak kami rawat kamu sejak dalam kandungan, sejak belum bisa jalan, belum bisa bicara. Kami rela lapar asalkan kamu itu kenyang. Kami rela basah kehujanan asalkan kamu itu punya atap. Dan sekarang dengan mudahnya kau campakkan semua itu. Kau hina kami demi toga dan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tak pernah peduli padamu. Demi Allah, kalau kau memilih toga yang kau banggakan daripada harga diri orang tuamu, biarlah kau dikutuk dan berubah menjadi toga. Itu akan menjadi simbol dari kesombongan dan kebanggaan palsu yang dibanggakan, yang dibangun di atas kuburan cinta orang tuamu. Kami tak mau lagi melihatmu sebagai anak. Dani, kutuklah dia ya Allah. Serius? Di zaman yang sudah modern begini kalian masih main kutuk-kutuk-kutukan kayak gini? Kampungan banget, sampah, klasik. Gak akan ngaruh apa-apa. Tubuh gue, hidup gue masih panjang, masih banyak yang gue kejar. Kalian tetap jadi tukang cuci sama tukang becak. Bye. Tiba-tiba angin menghembus dengan sangat kencang, dan badai awan tiba-tiba masuk menyelimuti rumah. Suaramu membanggakan pencapaian, tapi hatimu berlumur nista dan kesombongan. Kau berdiri di atas penderitaan orang tuamu sendiri. Kau menjadi apa yang kau puja, kosong, palsu, busuk, dan melupakan semua jadi payah orang tuamu. Ini adalah azabmu, Dani. Azab yang pantas untuk orang gila sombong seperti dirimu. Saat itu juga, Dani pun berubah menjadi toga hitam yang melambangkan keangkuhan dan kesombongan dirinya.